Tahdzibul akhlak masih terakhir nih ya, terakhir nih Pak, masih tentang atau penyakit hati nomor 9 yaitu riya. Cukup panjangnya pembahasannya sampai kepada terkait dengan takdir segala nih ya. Karena di dalam pembahasannya ada jurus setannya yang diantaranya dengan untuk mencelakakan manusia dengan amalnya, amal soleh gitu, amal solehnya dimunculkan riya khofi setelah selesai beramal. Dan yang terakhir kan menyebut-nyebut takdir yang ternyata dipelintir, ternyata dibelokkan itunya makna takdirnya. Nah, yang terakhir ya sekarang nih, terakhir nih kebalikan dari syukur ya. Kenapa jadi syukur sih? Asal jarang raw itu. Kebalikan dari riya, yang riaknya sebagai penyakit hatinya, kebalikannya yang sekaligus itu menjadi obatnya ya, menjadi penangkalnya, yaitu ikhlas. Nah, kalau riya sendiri, riya yaitu atau definisinya riya itu kemarin ini sambil kita baca lagi aja nih ya. Cukup panjang ternyata kan riya ini berapa halaman nih. Riya itu adalah atau definisinya iradatu naf'in dunya minal makhluki bi amalil akhirah. Riya adalah menginginkan keuntungan dunia dari sesama manusia melalui amal ibadah, melalui amal soleh. Itu riya itu beribadah, artinya beribadah atau melakukan amal soleh, tapi ditujukan, dimaksudkan, diniatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia dari sesama manusia. Nah, kalau riya nih diantaranya nih ya, Imam Ar-Raghib. Imam Ar-Raghib itu terkenalnya kitabnya terkenal Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya, Ar-Raghib Al-Asfahani kitabnya itu terkenal dengan apa namanya ya, kalau bahasa kitanya semacam definisi kitab mufrodat, kalau sebutannya bahasa Arab kitab mufrodat, yaitu yang menerangkan makna dari satu kata. Untuk Quran ada hanya Ar-Raghib Al-Asfahani ini, untuk Quran juga ada yang demikian. Kalau misalnya mencari ada satu kata yang di dalam Al-Qur'annya yang tidak tahu maknanya, nah cari di dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani. Dan di sana suka dijelaskan itu oleh Imam Ar-Raghib. Apa maknanya dari ada misalnya satu kata itu di dalam Al-Qur'an. Nah, Imam Ar-Raghib menerangkan ikhlas itu adalah kebalikan dari riya. Nah, di mana kebalikan ikhlas itu kebalikan dari riya, berarti sekaligus itunya menjadi penangkal atau obat penyakit hati riya. Ya, penangkalnya, obatnya adalah ikhlas.
Nah, ikhlasnya sendiri menurut Imam Ar-Raghib, al-ikhlasu huwa at-tabarri an kulli ma dunallah, ai an kulli ma la yardahullah. Ikhlas adalah at-tabarri an kulli ma dunallah. Pondok nyogok ya, pendek gitu, tapi benar gitu. Ikhlas itu yang demikian, pendek nih. Membersihkan gitu ya, at-tabari an kulli ma dunallah, membersihkan. Nah, kalau membersihkan ini berarti membersihkan, anggaplah membersihkan tujuan, membersihkan niat beramal. Nah, membersihkan maksudnya membersihkan niat, membersihkan tujuan, motivasi dalam beramal soleh. Nah, membersihkannya itu dari segala sesuatu selain Allah. Nah, demikiannya menurut Imam Ar-Raghib, ikhlas itu adalah membersihkan diri atau membersihkan ini sih. Kita di sini kita kita arahkan ke ini saja dulu, ke masalah niatnya. Ya, masalah niatnya dulu nih. Maksud, motivasi itu ya, niat itu kan maksud, motivasi melakukan sesuatu. Artinya niatnya apa gitu ya, melakukan sesuatu itu niatnya apa. Nah, at-tabarri an kulli ma dunallah, membersihkan maksud, tujuan, motivasi, niat beramal soleh dari segala sesuatu selain Allah. Berarti maksud, tujuan, motivasi, niat melaksanakan suatu amal itu, nah, selain dari Allah, selain karena Allah, itu semuanya dibersihkan. Berarti ikhlas itu hanya karena Allah. Karena selain Allah itunya, karena yang lainnya, karena selain Allah itu semuanya dihilangkan, dibersihkan. Ya, ikhlas itu beramal soleh karena Allah. Ya, bersihkan dari segala maksud, bersihkan dari segala tujuan, motivasi melakukan suatu amal soleh itu karena selain Allah. Nah, itu harus dibersihkan, semuanya harus disingkirkan. Berarti ikhlas itu hanya karena Allah. Ini ikhlas itu hanya karena Allah. Nah, demikiannya definisi, lah anggapnya definisi batasan ikhlas menurut Ar-Raghib adalah at-tabarri an kulli ma dunallah. Membersihkan, nah, membersihkan di sini kan membersihkan niatnya, membersihkan niat, membersihkan maksud, tujuan, motivasi beramal soleh dari selain Allah. Persisnya an kulli ma la yardahullah, dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, berarti kan beramal niat, maksudnya motivasi beramal soleh yang benar itu adalah hanya karena Allah dan disebutnya mencari keridhaan Allah. Beramal itu hanya karena Allah dan bertujuan, dimaksudkan gitu ya, bermaksud untuk mencari dan mendapatkan keridhaan Allah. Kalau bukan karena Allah, wah itu justru yang Allah tidak ridho.
Seringnya kita mendengar gitu mencari atau mengharapkan keridhaan Allah. Mencarinya atau mengharapkan keridhaan Allah. Nah, yang kalau yang disebut keridhaan Allah itu ya keridhaan Allah itu pasti didapatkan, pasti diraih. Asal itu tak niat maksud melakukannya itu bersih dari karena selain Allah. Ya kali ini sekali lagi ini ya ini pondok jadi hese justru nerangkeun pondok jadi hese itu. Al ikhlasu huwa at-tabarri an kulli ma dunallah. Ya, Imam Ar-Raghib nih, Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan ikhlas itu adalah at-tabarri, membersihkan. Nah, membersihkan apa ya? Membersihkan niat, membersihkan maksud, membersihkan tujuan, motivasi, an kulli ma dunallah, dari segala sesuatu selain Allah. Ya, artinya tidak karena selain Allah, semuanya yang selain Allah itu dibuang, dibersihkan, dihilangkan. Berarti tujuan, niat, maksud beramal soleh itu hanya karena Allah. Nah, tadi disebutnya yang membersihkan diri dari segala sesuatu selain Allah, yaitu yang demikian gitu, itu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu yang demikian, yaitu kullu ma la yardahullah, membersihkan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan yang tidak diridhoi oleh Allah itu adalah yang niat atau maksud beramalnya itu karena selain Allah. Nah, itu tidak diridhoi oleh Allah. Kalau beramal soleh hanya karena Allah, nah itu yang diridhoi oleh Allah berarti. Nah, kita sering mendengar mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah. Padahal ini yang disebut kalau ingin mendapatkan ridho Allah, ya beramalah karena Allah. Ya beramalah karena Allah. Ya kalau beramal karena Allah itu pasti akan, ya itulah yang diridhoi oleh Allah, atau ya pasti akan mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian satu lagi ini Imam Abul Qasim Al-Qushairi, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu fit ta'ati bil qasdi wa huwa yuridu bi ta'atihi at-taqarruba ilallahi subhanahu duna syai'in akhar. Ya nu panjang tadi pondok mah. Imam Al-Qushairi ini mengatakan ikhlas adalah ifradul haqqi. Kalau tadi tabarri, ini ifradul haqqi, memisahkan al-haq, ya memisahkan al-haq artinya dari yang lain-lain, itu al-haq itu dipisahkan, memisahkan al-haq. Nah, al-haqnya di sini yaitu subhanahu, Allah yang maha suci, fit ta'ati, dalam ketaatan. Sebetulnya substansinya atau benang merahnya sama saja. Memurnikan ketaatan, ya, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Ya, memurnikan ketaatan ditujukan hanya untuk Allah. Bil qasdi wa huwa yuridu bi ta'atihi at-taqarruba ilallah. Nah, ini maksud bil qasdi itu niatnya, maksudnya yaitu yang dia inginkan, yang dia maksudkan dengan ketaatannya itu adalah taqarrub kepada Allah. Ini juga pernah saya katakan bahwa semua ibadah
semua ketaatan, semua amal soleh itu yang dilakukan itu adalah untuk ini, at-taqarrubu ilallah, itu untuk taqarrub kepada Allah. Duna syai'in akhara, nah tanpa apapun ya, tanpa apapun selain Allah, artinya selain Allah itu dibersihkan semuanya. Minta sonuil makhluki awa iktisabi muhammadatin indanas aw mahabbat tumaddihin minal kholki aw ma'nan minal ma'ani siwat taqarrubi ilallah. Panjang ya sekali ya tuh. Imam Al-Qushairi mengatakan ikhlas adalah ifradul haq, memurnikan al-haq, yang memurnikan al-haq subhanahu, memurnikan al-haq subhanahu, Allah yang maha suci, fi ta'ati, dalam ketaatan, bil qasdi, di dia mau urutannya, dalam ketaatan bil qasdi itu urusan maksud dan tujuan mengamalkannya. Apa bolitnya bahasa Arabnya, memurnikan al-haq, Allah yang maha suci dalam ketaatan itunya dengan, atau dalam hal ini adalah yang dimaksud itu urusan tujuan, urusan maksudnya, urusan motivasinya, yaitu wa huwa yuridu bi ta'atihi, yaitu dimaksudkan dengan ketaatannya itu at-taqarrubu ilallah, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tidak ada maksud lain selain dari yang ini ya, tidak ada maksud lain selain dari melaksanakan amal soleh, melaksanakan ibadahnya itu untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan maksud, motivasi, tujuan selain dari itu tidak ada. Ya, apakah berupa apa namanya ya tadilah, biar bagaimanapun kalau bukan karena Allah pasti karena sesama manusia. Mintasonuil makhluk. Nah, apakah karena itunya mencari keuntungan dari sesama manusia, atau mencari iktisabim muhammadatin indanas, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian di mata sesama manusia, au mahabbati maddihin minal kholqi, atau karena senang dipuji oleh sesama manusia, atau makna atau maksud atau tujuan apapun selain dari taqarrub. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah ya. Taqarrub itu dari qurbun. Nah, sebetulnya semua ibadah, semua ketaatan, semua amal soleh yang dilakukan itu adalah untuk ini, untuk taqarrub, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau maksud, kalau beramal soleh itu ternyata dengan maksud yang lain, gagal, berarti gagal dalam arti tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Semua ketaatan, semua ibadah yang dilakukan itu adalah taqarrub, disebutnya ya, taqarrub ilallah, itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ibadahnya bukan karena Allah, ya, kalau ibadahnya bukan karena Allah, karena sesama manusia, nah taqarrubnya itu tidak akan didapat, karena dimaksudkan, ya kan, karena dimaksudkan, ditujukan untuk atau kepada selain Allah. Ya, bahasa anak itu, aduh gitu ya. Padahal ini kutipan sebetulnya.
Ternyata ini juga dua ini nih, satu Imam Ar-Raghib, dua Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Dua imam ininya yang menerangkan tentang ikhlas nih yang dikutip di sini. Ternyata ini juga yang dikutip oleh penulis kitab ini, Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin, membahas ikhlas gitunya. Saya buka-buka lagi, petenu ieu pisan di itu oge. Di dalam bab ikhlas, di dalam Dalilul Falihin ya. Ternyata ikhlas itu yang ini. Nah, sebetulnya benang merahnya seperti ini ya. Ternyata ini untuk yang ini mengikuti susunan ini juga jadi apa namanya favorit. Jadi favorit. Menurut Ibnu Hajar menurut Imam Ar-Raghib, sekali lagi lah ya, ikhlas itu adalah membersihkan niat, membersihkan maksud, membersihkan motivasi, tujuan beramal ya, membersihkan maksud ya, membersihkan maksud beramal dari selain Allah. Pokoknya maksudnya jadi selain Allah. Nah itu disingkirkan semuanya. Artinya beramalnya itu hanya karena Allah. Berarti nah itu yang disebut membersihkan yang lainnya yang selain Allah. Ketika beramal itu karena selain Allahnya itu dibuang, dihapus, dihilangkan semuanya. Ya hanya karena Allah. Nah yang kalau kalau bukan karena Allah, itulah sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Ya kalau beramal selain karena Allah atau kalau beramal karena selain Allah, pabelit. Beramal selain karena Allah, beramal karena selain Allah. Kan kalau ya ini ikhlas itu adalah beramal dengan maksud, dengan niat karena Allah. Berarti hanya keterkaitan amalnya itu hanya dengan Allah, itunya karena Allah disebutnya ya. Berarti amal yang dilakukannya itu keterkaitannya itu hanya dengan Allah. Nah kalau maksud, niat, tadi motivasi mengerjakannya itu karena selain Allah, itu sesuatu yang disebutnya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau maksud atau niat beramal solehnya itu karena selain Allah, nah itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita sering mendengar, mencari, meraih, mendapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah. Ini sebetulnya yang kalau ingin mendapatkan ridho Allah, beramal solehlah dengan niat, dengan maksud hanya karena Allah, bersihkan dari selain Allah. Satu, tanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani demikian menerangkan ikhlas. At-tabarri an kulli madunallah, membersihkan niat dari selain Allah, membersihkan niat. Saya bahasanya jadi saya bahasa Indonesia. Nah itu membersihkan niat selain karena Allah. Nah dengan arti niat beramal itu hanya karena Allah. Nah itulah yang disebut ikhlas. Berarti karena selain Allahnya semuanya dibersihkan. Nah, ada tambahan yang disebut membersihkan diri, membersihkan niat
beramal soleh selain karena Allah, yang dimaksud karena selain Allah itu yaitu an kulli ma la yardahullah, yaitulah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu beramal soleh karena selain Allah. Nah, kemudian Imam Abul Qasim Al-Qushairi mendefinisikan ikhlas itu adalah memurnikan al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu selain Allah atau sesama makhluk, atau beramalnya itu karena mencari pujian dari sesama manusia, atau karena memang ingin menyukai sebutnya sanjungan, menyukai pujian dari sesama manusia, atau dengan arti apapun lah gitunya, atau dengan arti apapun, dengan makna apapun selain taqarrub kepada Allah. Nah, sebetulnya mudah gitunya, mudahnya seperti ini. Karena ini baru sepotong, baru sebelah. Ini baru urusan niat. Niat yang ikhlas berarti jadinya demikian. Niat yang ikhlas adalah hanya karena Allah. Yang disebutnya niat yang ikhlas itu yaitu hanya karena Allah. Nah, karena selain Allah itu tadi semuanya dibersihkan, disingkirkan, tidak boleh itu ada dalam beramal karena selain Allah, itu tidak boleh ada. Ikhlas itu tadi kan membersihkan, menghilangkan, menghapus segala sesuatu karena selain Allah itu dibuang. Nah, kita ambil contoh begini nih. Kan ada ria yang dibenarkan. Kemarin kan ada rianya yang dibenarkan. Ria yang dibenarkan itu adalah karena ria sendiri kan dari dilihat. Arti ria itu terlihat, nampak, dilihat. Ria yang dibenarkan maksudnya adalah apabila seseorang beramal, dia itu ingin amalnya itu dilihat oleh orang lain, sengaja gitunya, malah sengaja amalnya itu diperlihatkan kepada orang lain. Kalau arti kata ria itu memang demikian. Ria itu artinya diperlihatkan kepada orang lain apa yang diamalkannya. Tapi ria yang dimaksud, ria yang ria yang salah, ria yang menjadi dosa itu adalah menampakkan, memperlihatkan amal soleh kepada orang lainnya itu dengan maksud, dengan niat mencari keuntungan dari sesama manusia. Nah, kalau ria yang dibenarkan adalah sengaja memperlihatkan amal yang dilakukannya kepada orang lain dengan maksud memberi contoh, dengan maksud memberi menginspirasi, dengan maksud mengajar, dengan harapan kalau ada orang lain yang mengikuti maka akan mendapat pahala. Yang memberi pahala siapa? Ya, yang memberi pahala itu kan Allah. Nah, berarti ini motivasinya karena Allah. Ketika seseorang beramal sendirian tanpa ada orang lain, nih pasti tidak akan ada ria kan. Ketika seseorang itu sedang sendirian lalu dia beramal soleh, apa sih yang dicarinya dengan mengerjakan amal soleh? Ini lepas dari manusia nih.
ketika sedang tidak ada siapa-siapa. Nah, kenapa melakukan demikian? Kalau tidak ada kaitannya dengan sesama manusia, dia ini pasti beribadahnya murni, benar-benar ikhlas karena Allah, nggak ada karena manusia. Ya, karena dia melakukannya itu ketika sedang sendirian, ya, ketika sedang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang lain. Dia beramal, dia mengerjakan amal soleh. Nah, ini yang jelas pasti ini murni, ini benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, tapi kan dia ini melaksanakan demikian yang disebut ikhlas karena Allah itu, dia mengharapkan apa yang Allah janjikan bagi yang beramal soleh. Allah menjanjikan apa bagi yang beramal soleh? Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan balasan, Allah menjanjikan ganjaran. Nah, ini sesuai sebetulnya dengan karakter manusia. Karena Allah banyak menjanjikannya, di antaranya ini saja yang globalnya, yang garis besarnya. Allah menjanjikan surga yang penuh dengan kenikmatan bagi yang beramal soleh, bagi yang beriman dan beramal soleh. Kan banyak ayat yang innallazina amanu wa amilu solihat, orang yang beriman dan beramal soleh surga lah kesananya. Allah menjanjikan surga. Nah, ini kenapa Allah demikian? Kenapa Allah menjanjikan sesuatu bagi setiap amal? Bahkan di ayat yang sering memang ayat ini akan banyak terbawanya, akan banyak terkait nih, yaitu yang famayyamal misqala dzarratin khairon yarah. Kan Allah menjanjikan balasan untuk amal soleh sekecil apapun. Nah, kenapa harus demikian? Karena Allah itu tahu karakter manusia itu seperti itu. Karakter manusia itu demikian. Manusia itu baru mau, bahkan bukan hanya mau, manusia itu mau bahkan bersungguh-sungguh serius di dalam beramal kalau jelas dengan amal yang dilakukannya itu nanti dapat apa. Itu manusia. Kalau di dalam diri manusia itu nggak ada harapan apa-apa, pokoknya lakukan sajalah, nggak mengharapkan apa-apa. Eta teh nu kitu teh Rodi ngaranna teh Romusa. Tahu Rodi Romusa? Kerja paksa di zaman Jepang, ada yang benar nggak kerjanya? Ada yang benar nggak kerjanya? Nggak kan ada, karena mereka ini ya dulu gitulah kerja paksa, dipaksa bekerja, terus dapat apa? Diberi upah nggak? Diberi gaji nggak? Kan enggak. Namanya juga kerja paksa. Itu bertentangan dengan karakter manusia. Manusia itu baru mau beramal, bukan hanya mau bersungguh-sungguh serius di dalam beramal kalau dia yakin dengan beramal sesuatu itu nanti akan mendapatkan apa. Ada harapan, artinya ya, ada harapan. Nah, kalau dari Allah itu harapan yang nyata, harapan yang pasti. Harapannya harapan yang maha besar, dan yang menjanjikannya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi yang menjanjikannya itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang dijanjikannya itu adalah sesuatu yang maha besar. Semestinya kenapa manusia itu masih saja tidak mau beribadah? Kenapa masih saja tidak mau taat kepada Allah, padahal Allah menjanjikan sesuatu yang amat sangat besar, bahkan tak terhingga. Itu yang dijanjikan Allah untuk manusia, bagi manusia yang mau beramal.
Ini malah ketika beramal dibelokkan, bukan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, tapi dibelokkan, malah ditujukan mencari keuntungan dari sesama manusia. Ya, padahal Allah kan menjanjikan sesuatu yang besar, dan memang karakter manusia demikian. Karakter, tabiat, bawaan. Ya, karakter apa bahasanya? Karakter, tabiat, bawaan manusia seperti itu. Allah tahu persis yang menciptakan manusia kan Allah. Makanya ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, sambil menjanjikan nanti diberi apa oleh Allah kalau mau melakukan. Nah misalnya begini, nah ini contohnya nih ya. Kalau kita menanam bunga lah di pot gitunya di rumah, menanam bunga gitu di pot di rumah, kemudian kita siram tiap hari. Mau apa sih yang ingin didapatkannya dengan melakukan demikian? Apa sih yang diinginkan gitunya? Apa yang diharapkan itu dengan menanam bunga di pot lah gitu di teras rumah? Kalau misalnya terus disiram, nanti kan akan keluar bunganya. Akan keluar bunganya yang indah. Tak eta nu diharapkan tak dicebor tiap hari, disiram tiap hari. Apa sih yang dia inginkan? Ingin tanamannya itu berbuah. Berbunganya dia ini menanamnya. Itu yang diharapkan. Coba kalau terus disiram tapi bukannya tumbuh, malah semakin tiap hari disiram, itu kondisinya malah semakin layu, layu malah semakin buruk. Mau nggak terus menyiram? Dicebor teh nah yang ada ngaletikan ngabegangan jeung rek gararing rek paeh. Mau nggak terus menyiramnya? Horea berjol iya mah dicebor teh ngadeun. Ya malah disiram itu bukannya tumbuh kemudian berbunga, itu yang diharapkan. Ya bu dicebor teh ada ngeletikan, ngabegangan, ngagaringan. Mau nggak terus menyiramnya? Apa sih yang diharapkan? Makanya dikaca, ini contoh kecil saja. Apa sih yang diharapkan kalau ada orang misalnya menanam bunganya, menanam bunga di dalam pot di teras, disiram tiap hari? Apa sih yang diinginkannya? Karena itu dia berarti dia melakukan sesuatu. Dan karakter tabiat manusia itu baru mau melakukan, baru serius melakukan sesuatu itu kalau disebutnya jelas. Kalau jelas dari apa yang dilakukannya itu dia akan mendapatkan sesuatu. Tanpa itu nggak akan ada orang atau manusia yang melakukan sesuatu beramal dengan serius, nggak akan ada. Nah ini ada yang mengartikan ikhlas itu, yang disebut ikhlas itu tidak mengharap apapun dari Allah gitunya, tidak mengharap apapun dari Allah. Pokoknya karena Allah memerintah ya kita lakukan saja. Tanpa disertai tanpa disertai harapan mendapatkan balasan dari Allah, itu beramalnya nggak akan benar. Melakukan sesuatu tanpa berharap mendapatkan apa gitunya dari yang dilakukannya. Maka justru banyak yang mengartikan ikhlas itu demikian. Ikhlas itu tanpa disebutnya ikhlas itu tanpa pamrih. Ya, yang disebut ikhlas itu adalah melakukan atau menolong tanpa pamrih. Kan segitu-gitu nah disebut ikhlas teh.
Padahal pandahar ge kudu ikhlas ieu teh. Dahar ge kudu ikhlas ieu teh. Makan harus karena Allah enggak? Kalau makannya karena Allah pasti Allah beri pahala. Makan makan ibadah bukan? Ya kalau ibadah harus karena Allah. Kalau karena Allah berarti nanti dapat pahala. Ya kalau makannya bukan karena Allah nggak akan dapat pahala, berarti karena yang lain. Kalau bukan karena Allah berarti karena yang lain. Itu kudu tina dahar wae urang teh, artinya kita ini dari urusan makan saja kita ini harus dapat pahala karena makan itu adalah ibadah. Kalau kita makan itu artinya kita berharap dari makan yang kita lakukan itu Allah memberi pahala. Nah tentu makannya itu sesuainya dengan ketetapan Allah lah. Ketetapan Allah menetapkan makan. Menurut Islam itu hakikat makan itu apa? Kemudian adab makannya bagaimana? Nah kalau ini dipenuhi maka makannya itu bernilai ibadah. Ya makannya itu bernilai ibadah meskipun orang tidak beribadah juga ada pendorong orang makan karena lapar. Jeung rebog karena lapar atau rawog segitu teh lapar hayu we lah. Nu lapar puguh deui. Ieu nu rawog sakitu teh lapar. Ari ningali mah gitu. Geus saya deui lah. Kembali ke sini nih. Ini baru sebelah sebetulnya ya, ikhlas urusan niatnya. Kata ikhlasnya itu adalah masdar kalau bahasa Arabnya. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Artinya, nah ini nih apa namanya tadi At-Tabari artinya al-ifrad. Al-ifrad itu artinya memisahkan satu saja dari banyak. Ifrad itu artinya memisahkan satu. Nah, yang disebut ikhlas itu adalah memisahkan al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang lain. Arti lain seperti ini. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Kholas itu artinya murni. Kalau kholas itu fi'il lazim, kalau akhlaso itu fi'il muta'addi namanya. Kalau murni itu kan tidak ada objek. Murninya kata murni bersih gitu. Kata tersebut itu tanpa objek, nggak ada objeknya. Tapi kalau akhlaso itu memurnikan, membersihkan. Kan jadi ada objeknya. Nah, yang disebut memurnikan, membersihkan itu ya ini yang ini, yaitu memurnikan, membersihkan niat, membersihkan maksud. Dari yang dibersihkannya itu adalah niat, maksud selain Allah. Jadi ini kalau ini baru sebelah saya katakannya, ini urusan niatnya, ini urusan maksudnya. Yang disebut ikhlas itu adalah membersihkan maksud dari selain Allah. Atau niat yang ikhlas itu hanya karena Allahnya, bukan karena yang lain. Nah ternyata yang harus dijaga itunya,
yang harus dijaga keasliannya, yang harus dijaga kebersihannya, yang harus dijaga keasliannya, kebersihannya, kemurniannya, bukan hanya niat. Kan niat harus dijaga keasliannya, kebersihannya, kemurniannya, yaitu karena Allah. Nah ini harus dijaga, jangan sampai berubah jadi karena yang lain, jangan sampai karena Allah tapi juga karena yang lain. Jadi ada dua, karena Allah iya tapi karena yang lain juga iya. Nah ini urusan niat, ini membersih, menjaga kebersihan, menjaga kemurnian, menjaga keaslian maksud beramal soleh. Itulahnya yaitu hanya karena Allah, selain dari Allah dihilangkan, dibersihkan semua. Nah ternyata yang demikian itu bukan hanya urusan niat, urusan kaifiat juga. Ada beberapa ibadah yang harus murni, asli, tidak boleh. Nah kalau urusan niat tadinya, niat yang ikhlas itu adalah beramal hanya karena Allah. Beramal solehnya itu hanya karena Allah teh berarti karena takut disiksa Allah. Benar, karena Allah teh karena takut disiksa oleh Allah. Kalau tidak melakukan disiksa oleh Allah, karena Allah. Kemudian karena Allah juga, karena ingin mendapatkan balasan yang Allah janjikan, karena Allah, bukan karena manusia itu teh. Bahkan niat yang ikhlas yang paling tinggi itu kalau memenuhi 4 unsur, semuanya karena Allah nih. Satu yang paling mendasar adalah karena malu oleh Allah. Malu dalam arti, nah ini mah ada kesadaran tauhid yang luar biasa, ini mah kesadaran tauhid yang luar biasa nih ya. Yang disebut malu karena Allah itu artinya dilandasi dengan kesadaran Allah yang telah menciptakan saya, Allah yang telah memberi rezeki kepada saya, Allah yang memelihara dan mengatur hidup saya. Ketika Allah memerintah, saya malu kalau tidak melakukan. Kan luar biasa ini Pak. Malu gitu oleh Allah, malu kalau tidak melakukan perintah Allah, karena saya sadar, artinya karena saya sadar, karena saya mengakui yang menciptakan saya Allah, yang memberi rezeki saya Allah, yang mengatur, yang memelihara hidup saya itu Allah. Nah kalau Allah memerintah saya tidak melakukannya, ya cik urang Sunda kan 13 daerah. Dulu gitu, ketika Allah memerintah gitunya, ketika Allah memerintah kemudian dia menolak, tidak mau melakukan, kaera. Satu teh karena Allah teh karena malu oleh Allah. Kenapa saya ketika Allah memerintah, kenapa saya mau melakukan? Saya malu kalau tidak melakukan. Ya karena saya akui, saya tahu yang menciptakan Allah, yang menciptakan saya itu Allah, yang memberi rezeki kepada saya itu Allah. Satu, karena malu kepada Allah. Yang kedua, karena takut kepada Allah. Karena memang Allah mengancam kan? Allah mengancam kan, bahkan dengan azab yang berat, itu neraka bagi mereka yang tidak taat. Karena takut benar. Kemudian yang ketiga karena berharap. Nah itu berharap balasan, berharap ganjaran, berharap pahala yang Allah janjikan bagi yang beramal soleh. Dan yang terakhir, tahu puncak nama, kalau mau melakukan perintah Allah itu karena mencintai Allah. Wah ini yang paling luar biasa.
4 unsurna. Harus ini harus sebetulnya. Kalau baru salah satu atau 2 lumayan, harusnya seluruhnya. Ketika beramal itu karena malu, karena takut, karena berharap, karena cinta kepada Allah. Ini ikhlas yang apa namanya, topnya yang disebut ikhlas itu kalau keempat unsur ini sudah ada. Bukan hanya salah satu. Bukan hanya salah satunya yang tadi misalnya kenapa mau lakukan? Karena saya takut kepada Allah. Itu juga tidak salah. Tapi itu kan hanya satunya, alasannya karena takut kepada Allah. Kemudian karena kenapa kamu mau beramal soleh, mau melaksanakan perintah Allah? Karena saya ingin masuk surga. Benar nggak? Itu kan ya, karena saya ingin masuk surga. Benar nggak? Atau salah nggak? Ya enggak, karena Allah memerintahkan. Kalau dilaksanakan perintah Allah artinya orang ini taat kepada Allah. Dan orang yang taat kepada Allah itu Allah janjikan masuk surga. Benar kan kalau seperti itu? Kenapa kamu mau beramal soleh? Kenapa mau melaksanakan perintah Allah? Saya ingin surga karena Allah menjanjikan surga. Nggak ada yang salah dengan yang seperti itu. Nah kalau sudah keempat-empatnya ada, inilah ikhlas yang dengan nilai paling tinggi. Kalau unsur malunya iya, unsur takutnya iya, berharapnya iya. Nah ini yang paling sulit. Sampai benar-benar ada kecintaan di dalam diri kita kepada Allah. Sehingga kecintaan itulah yang diantaranya, yang juga ya, kecintaan itu yang juga mendorong seseorang mau beramal soleh. High class itu luar biasa ya mah kalau sudah ada unsur itu, sudah ada kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan itu termasuk yang mendorong dirinya mau taat kepada Allah. Nah, ini sudah yang paling tinggi. Nah satu lagi nih, sebelah lagi, sepotong lagi, ibadah itunya dibagi menjadi dua dari segi kaifiatnya. Ada yang kaifiatnya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu yang kemudian disebut ibadah mahdhah. Kaifiatnya, tata cara pelaksanaannya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah yang menetapkan. Ada juga yang kaifiatnya tidak ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menetapkan, artinya ini Allah menyerahkan kepada manusia. Caranya bagaimana? Allah serahkan kepada manusia. Ya silahkan saja bagaimana caranya, berarti bebas. Nah kalau yang ibadah mahdhah itu sendiri artinya mahdhah itu murni asli. Nah makanya sama dengan niat. Kalau niatnya ikhlas tadi, kalau ikhlas dalam hal niat berarti kan harus murni, harus asli, harus satu, yaitu karena Allah. Untuk ibadah yang tata caranya ditentukan, ditetapkan, Allah yang membuat, Allah yang menetapkan. Berarti pelaksanaan ibadah ini tidak boleh berbeda. Kalau berbeda pasti itu datang dari selain Allah. Karena kalau yang dari Allahnya kan tadi sudah jelas. Kan dari Allahnya sudah jelas. Kalau beda dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti ini bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, dari siapa? Sama dengan urusan niat. Kalau bukan karena Allah, pasti karena sesama
manusia. Nah, kalau kaifiatnya, pelaksanaan ibadahnya kalau bukan yang dari Allah, berarti ini berasal dari manusia. Nah, berarti sebetulnya yang disebut ikhlas dalam arti memurnikan, menjaga keaslian, menjaga kebersihan, bukan hanya urusan niat, tapi juga kaifiat. Ini juga harus dijaga keasliannya. Urusan niat kan harus dijaga keasliannya, kebersihannya. Yang bersih, yang asli, yang benar itu adalah karena Allah. Nah, ini harus dijaga, jangan sampai bercabang atau beralih jadi karena selain Allah. Kalau ibadah mahdoh ini kaifiat. Nah, berarti ini ada dua. Misalnya ya, sholat itu ibadah mahdohnya sholat. Sholat itu ibadah mahdoh. Sholat itu kaifiatnya, tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau ada kaifiat sholat, bisa jadi tidak seluruhnya. Bisa jadi kalau ada kaifiat sholat tidak seperti yang ditetapkan oleh Allah, berarti nah itu datang dari manusia. Tata cara sholat yang dari Allah itu adalah apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Sholat yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah itulah sholat yang diajarkan oleh Allah, itu yang dibuat dan ditetapkan oleh Allah. Allah sampaikan, Allah ajarkan hal itu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah laksanakan, kemudian Rasulullah lakukan, kemudian Rasulullah contohkan, ajarkan untuk seluruh manusia. Dan beliau kan memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku sholat. Makanya kalimat tersebut itu makna kebalikannya jangan sekali-kali berbeda. Kalau berbeda itu bukan dari Allah berarti. Nah, kalau untuk ibadah mahdohnya, ibadah mahdoh itu sholat itu ibadah mahdoh kategorinya. Wudu ibadah mahdoh. Kalau misalnya mencuci najis itu bukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh mah dalam arti kaifiatnya Allah yang menentukan. Kalau mencuci najis Allah menentukan nggak caranya? Najis, mencuci najis, membersihkan najis, Allah tidak menentukan caranya. Membersihkannya ibadah, cara membersihkannya Allah tidak mengatur. Kalau ada najis di kain sarung misalnya, bagaimana cara membersihkannya? Ya, sarung kena najisnya. Ini kain sarung kena najis, mau dipakai sholat kan nggak boleh. Karena sarung ini harus bersih dari najis. Cara membersihkannya bagaimana? Allah tidak mengatur, Allah tidak menetapkan. Mau dicuci sendiri boleh. Mau nyuruh orang boleh. Cuci sendiri mau pakai mesin cuci boleh, mau pakai tangan atau mesin cuci jadul yang bergelombang. Mesin cuci sih atau bergelombang kan. Kemudian membersihkannya mau apa? Mau sabun batangan, mau deterjen bubuk, mau deterjen cair, tak etan sebut goher mahdoh teh bebas kaifiat mah. Yang penting membersihkan najis ini ibadah. Nah, kalau wudhu, sholat itu ibadah mahdoh yang kaifiatnya Allah yang membuat, Allah yang menetapkan dan tidak boleh berbeda. Jadi ikhlas itu sebetulnya ikhlas urusan niat, artinya hanya karena Allah. Ya, melaksanakannya itu hanya karena Allah, tak karena Allah itu yang tadi, karena malu oleh Allah, karena takut
kepada Allah, karena berharap kepada Allah, karena mencintai Allah, karena Allah. Ini niat yang murni, ini niat yang benar, inilah niat yang ikhlas. Kemudian ikhlas ini satu hal lagi, kalau dikaitkan dengan kaifiat, berarti yang ikhlas itu maknanya adalah kalau urusan niat, melaksanakan ibadah hanya karena Allah. Kalau urusan kaifiatnya, melaksanakan ibadah hanya yang berasal dari Allah, berarti hanya karena Allah, hanya yang dari Allah. Tayun niat salah satu hilang, gugur tah sebagai amal soleh jadi dosa. Yang ini coba nih, yang kehilangan ikhlas dalam urusan niat, kehilangan ikhlas dalam urusan niat disebutnya apa? Ria. Kaifiatnya sudah benar, tapi niatnya itu kan niatnya bukan karena Allah, kan ria. Nya orang yang sholat, pencontohnya kita tiba saya teh sholat itu. Sholatnya sudah benar, sholatnya sudah benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kaifiatnya sudah ikhlas, artinya kaifiatnya sudah murni, benar yang diajarkan Rasulullah. Tapi niatnya, karena sesama manusia jadi pahala jadi dosa nih. Kaifiat sudah benar tapi niat tidak benar, jadi pahala atau jadi dosa? Penria tenu kitu nya. Ayeuna balikeun, niat sudah benar tapi kaifiat salah, jadi pahala jadi dosa. Kan sama jadi dosa. Apabila kehilangan, jadi yang disebut amal soleh untuk ibadah mahdohnya. Yang disebut amal soleh untuk ibadah mahdoh itu ada dua unsur yang wajib dipenuhi, niat dan kaifiat. Dua-duanya harus ikhlas, dua-duanya harus ikhlas. Niatnya harus ikhlas, kaifiatnya juga harus ikhlas. Kehilangan salah satu, gagal, batal jadi amal soleh dan berbalik menjadi dosa. Yang mana saja yang hilangnya? Unsur niat tidak terpenuhi, ria namanya, jadi dosa. Beramal soleh karena ria. Kalau niatnya sudah benar tapi kaifiatnya yang salah, inilah yang namanya bid'ah. Bid'ah berpahala berdosa. Niatnya sudah benar karena Allah, tapi pelaksanaannya kan yang bukan dari Allah, itu berarti dari manusia. Kalau dari manusia itu berarti adanya setelah zaman Nabi, bid'ah namanya. Ria dosa, bid'ah dosa. Makanya dua-duanya harus ikhlas. Kalau ibadah mahdoh, niatnya harus ikhlas, kaifiatnya juga harus ikhlas. Ininya juga perintahnya itu di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlis. Mukhlis itu ikhlas. Dan tidaklah manusia itu diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Itu kan ayatnya, mukhlisina lahuddin. Ikhlas, memurnikan. Arti ikhlas itu memurnikan. Lahu miliknya, lahu itu miliknya, din itu agama, tanuk itu disebut. Tidaklah manusia itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah sambil menjaga keaslian agama miliknya. Tak itu mayana ayat eta teh. Dan yang dijaga itu dua, niat dan kaifiat. Nah, tidaklah manusia itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah sambil beribadahnya itu tidak bebas, artinya kan tidak asal, beribadah kepada Allah sambil menjaga keaslian kemurnian agama miliknya.
mukhlisina lahuddin teh mukhlisina addina lahu lamun ieu nama lamun susunan normal mah dasarnya adalah ayat tersebut. Kalau ikhlas itu bukan hanya urusan niat, kaifiat juga harus ikhlas, dijaga keasliannya, kemurniannya. Ya, untuk ibadah mahdoh yang memang cara ibadahnya sudah atau Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Kalau sholat subuh 2 rakaat yang menentukan siapa? Sholat maghrib 3 rakaat yang menentukan siapa? Kan Allah ya. Nah, termasuk sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat itu seperti apa? Dari takbir sampai salam seperti inilah yang disebut 2 rakaat. Nah, yang menentukan demikian siapa? Sholat itu semuanya Allah yang menentukan. Makanya jangan ada sedikit pun yang dari luar atau jangan ada sedikit pun yang bukan dari Allah masuk itu ke dalam sholat yang dari Allah. Rusak semuanya, berarti rusak karena tercampuri, tidak lagi murni kan. Nyapan ada campuran teh oplosan. Ada campuran tempat oplosan berarti tidak murni, tak ibadah teh rusak ibadahnya. Tak beres tanya soal ikhlas. Kalau yang ada di sini karena kan ini pembahasannya tentang riya, sebetulnya hanya sepotong, hanya sebelah. Ini urusan niatnya saja. Kan riya mau urusan niat. Berarti ini hanya sebelah, tapi ya seperti yang barusan lah. Karena sebetulnya ikhlas itu bukan hanya masalah niat. Ya karena ikhlas itu bukan hanya masalah niat. Ikhlas juga itu ditujukan atau diharuskan kepada kaifiat. Kalau ini ibadahnya ibadah mahdoh. Ya karena ikhlas itu dengan arti menjaga keaslian, menjaga kemurnian. Kaifiat wajib kan? Tidak boleh sholat itu tercampuri dari pikiran sendiri, dari keinginan manusia. Kalau dari pikiran manusia, keinginan manusia, gantilah sholat subuh itu tambah 6 rakaat lah, kan masih segar badannya. Nah masuklah apa yang dari manusia, rusak kan yang namanya ibadah. Sholat duhur 2 lah, tengah borang hoream yang panas lah 2. Nah kalau masuk dari manusia mah pasti rusak. Tasah beres tanya, berarti nanti penyakit hati nomor 9 riya sudah selesai. Berarti berikutnya nantinya penyakit hati ke 10 yaitu ujub. Oh, ujub juga sangat berbahaya nih ya, ujub. Ya nomor penyakit hati nomor 10 nanti itu ujub. Ini sebagai ini saja informasi awalnya. Ada hadis yang mengatakan begini, 2 perkara yang menghancurkan umat-umat terdahulu yaitu ujub dan bakhil. Ya, hadis yang ada demikian ya. Artinya ini ujub ini ya yang ya Rasulullah menyabdakan demikian nih. 2 perkara yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu yaitu ujub dan bakhil. Nah, ujub sih dua-duanya nanti juga ada sebagai penyakit hati. Tapi tidak disatukan ya, ujubnya nanti ada bakhilnya juga akan terbahas. Dua-duanya juga ternyata penyakit hati. Ujub penyakit hati, bakhil penyakit hati. Di hadis barusan Rasulullah menyebutkan ini 2 perkara yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu.